Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babeldo bersama gue Babeldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tebal, sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke, jangan lupa cek deskripsi video. Kalian bisa beli baju koko Al-Qodi di situ, beli parfum Kamuni di situ, dan juga kalian bisa daftar umroh di situ. Sudah ada paket umroh reguler, paket Titian Barokah, paket 8 gratis 1 yang melayani kalian dengan amanah dan terpercaya. Cek sekarang guys. Oke guys, sesuai janji gue ya, gue masih ngebahas tentang si Fuad Pleret, cucu Warsina Gerwani PKI. Ini harus digarisbawahi guys, cucu Warsina Gerwani PKI. Nah, pergerakan mereka ini banyak di Jawa Tengah ya. Tadi sudah kita angkat juga ya, PWI yang pakai mengancam gitu ya. Mereka ini banyak di Jawa Tengah, Gue jadi penasaran tentang Jawa Tengah nih. Ya, jadi akhirnya gue ngulik. Apa hubungannya komunis sama Jawa Tengah ini? Apa hubungan komunis dan Jawa Tengah? Gua akhirnya mendapatkan beberapa nama komunis Islam Jawa Tengah ya. Jadi Islam sama komunis itu memang dua paham yang bertentangan guys. Dan komunis itu selalu memakai cara menghalalkan segala cara. Nah, dulu waktu di Jawa Tengah itu ternyata ya banyak juga tokoh Islam yang akhirnya terpengaruh. Nih gue tampilin ada beberapa tokoh ya. Yang pertama ini nih, Haji Misbah ya. Haji Misbah ini dia seorang ulama. Dia pedagang batik, penulis, aktivis ya. Dia ngajar, dia dakwah. Dia dikenal juga dengan Haji Merah karena keberaniannya menulis kritik tajam terhadap kolonialisme dan bersekutu sementara dengan kelompok kiri. Jadi dia akhirnya masuk ke komunis. Ya. Dia masuk komunis, dia sholat, dia ngaku Islam, dia dakwah, tapi dia komunis. Dia ada di PKI. Di ideologinya itu komunis. Haji Misbah namanya. Ya, ini kita ngulik ini. Ini Haji Misbah ulama. Pada zamannya ini ulama, tapi dia kiri. Dia komunis. Ada kemiripan nggak sama si Fuad Pleret ini? Bawa-bawa Islam, jadi menyusup di Islam. Ya, ada juga namanya Semaun. Nih Semaun. Ya, Semaun ini juga tokoh Islam. Ya, Semaun. Ada namanya Darsono. Ada namanya Alimin. Ya, mana Alimin? Nah, Semaun, Darsono, dan Alimin ini juga orang-orang Jawa Tengah yang Islami. Ya. Itu khususnya di Semarang ya, menjadi pusat gerakan Syarikat Islam Merah. Jadi dulu ada Syarikat Islam Merah. Disinilah ini tokoh-tokoh seperti Semaun, Darsono, dan Alimin berawal. Mereka berasal dari lingkungan pesantren, santri, bahkan aktivis Islam. Namun dalam kekosongan pendidikan politik Islam yang kuat, banyak dari mereka tertarik pada ide-ide Marxis tentang keadilan sosial. Sayangnya ini membawa mereka menjauh dari ruh Islam dan mendekat
ke jalur komunis. Jadi dari dulu komunis itu menggunakan segala cara, termasuk menyusup ke dalam Islam. Ya, ini PWI itu mengatasnamakan Wali Songo. Ya, mengatasnamakan Wali Songo. Dan di Jawa Tengah sama nggak? Sama. Memang dari dulu Jawa Tengah itu subur, bagi gerakan kiri ini subur. Ya, kenapa Jawa Tengah? Karena di sini ketimpangan sosial sangat terasa, rakyat kecil ditekan kolonialisme, dan elit lokal belum mampu menjuarakan keadilan. Dalam kondisi ini ideologi kiri mudah menyusup. Nah, jadinya dari dulu itu menyusup, dan sekarang ini ya sisa-sisa mereka, karena mereka dibantai dulu kan ya, mereka sekarang nggak bisa berkembang, sekarang menyusup. Gerakan penyusupannya sama nggak tuh? Mirip nggak tuh? Mengatasnamakan Islam, Wali Songo dibawa-bawa, padahal gerakannya begitu. Sama. Jawa Tengah. Ini Jawa Tengah, tokoh-tokoh Jawa Tengah semua ini. Jadi gerakan kiri menawarkan janji kesetaraan, ya itulah. Jadi mereka melawan itu. Kalau ada yang ditokok-tokokan, pokoknya mereka aja. Apalagi tokoh-tokoh Islam. Wah, ya nggak salah kalau mereka ya, kayak Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, guru tua, ditekan sama mereka. Ya, padahal Islam ini memang musuh utama dari komunis. Jadi jangan kaget kalau kalian melihat sekarang seperti ini. Ini gerakannya mirip gerakan komunis. Jadi hari ini kita nggak boleh tertipu, sayang. Islam itu punya solusi untuk kezaliman sosial, bukan dengan pakai cara-cara komunis begitu. Dan mereka sekarang ini mau bangkit lagi komunis ini kayaknya. Dan gua ngelihat gerakan PWILS ini mirip memang dengan gerakan komunis zaman dulu. Nah, cuman ada yang menarik juga, guys. Ada yang menarik juga. Ada tokoh kiri, yaitu yang di luar Jawa Tengah. Namanya Tan Malaka. Ini tokoh luar biasa, Tan Malaka ini. Ya, tokoh luar biasa, pejuang luar biasa. Ya, gue ngelihat, cuman sayang ideologinya banyak kirinya, ya. Walaupun dia ulama, dan dia bukan dari Jawa Tengah. Jadi gue penasaran, apakah Tan Malaka ini pernah tinggal di Jawa Tengah? Ternyata gue dapet datanya, guys. Ya, jawabannya bahwasanya apakah Tan Malaka pernah tinggal di Jawa Tengah? Pernah, bahkan cukup lama dan aktif. Setelah keluar dari pengasingan Belanda di Belitung 1919, Tan Malaka pindah ke Semarang. Di Semarang inilah ia mulai terlibat dengan Sarekat Islam Cabang Semarang atau Sarekat Islam Merah, yang saat itu mulai condong ke kiri dan akhirnya memisahkan diri dari Sarekat Islam Pusat Yogyakarta. Ia menjadi guru dan tokoh penting yang membina buruh dan guru-guru pribumi dengan paham sosialisme dan anti penindasan. Tan Malaka punya hubungan erat dengan tokoh-tokoh PKI Semarang seperti Semaun, Darsono, Alimin, Jawa Tengah. Ia mendukung gerakan pendidikan buruh dan petani serta mendirikan sekolah rakyat. Salah satu yang terkenal disebut Sekolah Rakyat Semarang. Disebut oleh Hari Poos dalam Tan Malaka, Gerakan Kiri dan Revolusi Indonesia, bahwa Semarang menjadi punggung penting pembentukan pemikiran Tan Malaka dan jaringan politiknya pada masa awal perjuangan kemerdekaan. Dalam bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika, dan Logika, Tan Malaka juga menyebut pengalamannya bersama kaum buruh di Semarang dan Solo sebagai salah satu bentuk kesadarannya terhadap ketimpangan sosial. Kata-kata pribumi juga dipakai itu. Jadi dari dulu. Jadi ciri-ciri mereka ini Fuad Pleret gerakannya dan bersama PWLS yang banyak di Jawa Tengah, mirip nggak dengan tokoh-tokoh ini, dengan pergerakan mereka? Kalau gue melihat memang banyak kemiripan. Jadi ini yang kita nggak boleh lupakan dari sejarah kelam Indonesia, sayang. Walaupun anak-anak muda sekarang mungkin tidak paham tentang ini, mudah-mudahan dari konten ini kita bisa tahu itu, bisa sedikit memberikan pencerahan dan meningkatkan kewaspadaan kita terhadap gerakan-gerakan yang mirip dengan komunis yang ada di Jawa Tengah. Ya, ada Banyumas, Wonosobo, ini mereka semua ini yang begitu. Di daerah lain kan nggak ada. Dan kata-kata pribumi itu mereka gunakan juga. Jadi guys, dengan konten ini kita membongkar
bahwasanya gerakan Fuad Pleret, gerombolan Fuad Pleret, yang memang Fuad Pleret sudah mengakui bahwasanya dia cucu Warsina, Gerwani PKI. Ini patut dicurigai bahwasanya mereka adalah komunis yang berusaha untuk bangkit lagi. Dan jangan kaget kalau tokoh-tokoh Islam yang ditarget. Dan mereka menyusup. Mereka menyusup, dari dulu menyusup. Mengatasnamakan ulama juga. Ini si Fuad ini kan ngaku Gus, bahwasanya dia ulama. Hah? Ya, ternyata komunis-komunis juga. Begitu. Dan kita akan siap melawan ini. Ini share, kalian share deh. Kalian nggak perlu like, nggak apa-apa. Share. Supaya ini jadi kewaspadaan kita. Bahwasanya gerakan mereka ini memang terbukti dalam sejarah. Mirip sekali dengan gerakan PWLS sekarang. Gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa, pamit dulu. Sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share guys, share. Jangan sampai nggak di-share nih, share. Alkodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman. Alkodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Alkodi sekarang juga.